Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Nah, seperti biasa kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Sebelum itu aku mau ngucapin happy weekend. Kemana nih teman-teman kalian weekend kali ini? Kalau aku sih di rumah aja ya teman-teman, karena emang sekarang juga lagi musim hujan. Mau kemana-mana juga sebenarnya itu agak bimbang, agak ragu gitu ya, karena emang lagi musim hujan. Di daerah kalian gimana teman-teman? Apakah musim hujan juga atau lagi musim panas nih? Boleh ya tulis di kolom komen. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh mau bersih-bersihin halaman rumah ya. Ini aku nyapu halaman dulu. Aku udah jarang banget bikin vlog nyapu halaman ya teman-teman, karena sebenarnya tuh mager banget gitu ya mau tag video nyapu halaman, karena bener-bener kayak jadi lama banget gitu loh jadinya. Makanya aku tuh ya udah kadang tuh jarang banget gitu ya buat tag video pas aku lagi nyapuin halaman. Apalagi kadang juga nyapu halamannya udah dibantuin sama pak suami gitu ya, jadinya ya udah deh gitu. Nah ini kalian bisa lihat betapa kotornya halaman aku ya teman-teman, karena banyak banget kulit rambutan. Kemarin tuh teman-teman aku tuh lagi duduk-duduk santai gitu ya di depan, di teras depan, terus tiba-tiba ada tetangga yang ngantarin rambutan gitu ya, dan lumayan banyak, satu kresek gitu tapi nggak besar sih ya. Nah itu tuh ya udah dia aku sama anak-anak makan rambutannya. Terus kita tuh sambil ngobrol-ngobrol juga sama tetangga aku yang sebelah gitu ya. Alhasil nggak terasa itu sih kulit rambutannya tuh nggak dibuang ke tong sampah gitu ya. Jadinya begitu deh ya, kotor banget. Makanya udah ini aku memutuskan untuk aku bersihin aja sih halaman ini, sekalian aja aku sapu-sapuin ya teman-teman. Nah kebetulan juga ini tuh pak suami habis manen sawit teman-temannya di depan rumah. Dapatnya dikit sih teman-teman, cuma satu tandan, cuman ya udahlah ya, daripada sawitnya rontok gitu ya di atas, jadi sekalian aja diambil. Dan aku juga mau sekalian singkirkan ini sih pelepah ya, karena pak suami itu lagi pergi sebentar gitu teman-teman. Jadi ini aku singkirin dulu pelepah-pelepahnya semuanya. Aku singkirin ke belakang ya teman-teman, ke belakang rumah. Aku biarin aja lu di belakang rumah, nanti yang ngerapihin itu biar pak suami. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya di sini tuh suara aku agak rada-rada bindeng karena memang aku tuh lagi batuk teman-teman ya. Kemarin juga aku habis berobat gitu ke puskesmas gitu, dan sepertinya ini tuh emang karena kayak kecapean gitu sih kata dokter teman-teman. Jadi kayak batuknya itu sembuh terus kumat lagi gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak rada-rada aneh buat didengar. Nah ini aku nyapu-nyapuin halamannya semuanya ya teman-teman, di bagian depan sini, karena ya emang kotor banget kalian bisa lihat. Apalagi ini tuh habis hujan gitu ya teman-teman tadi malam, jadi alhamdulillah debunya itu tuh nggak terlalu banyak, jadi lumayan enak lah gitu ya dipakai buat nyapu-nyapu halaman. Maksudnya lagi enak gitu ya lagi enak nyapu-nyapu halaman gitu ya, karena emang tadi malam habis hujan. Aduh mohon maaf ya teman-teman, agak rada-rada belibet nih. Di situ kalian bisa lihat ada anak-anak juga yang lagi main di teras ya teman-teman. Dan itu sengaja pagernya aku tutupin aja, karena itu tuh banyak ayam yang masuk ya. Kalau anak-anak sih kalau dia mau keluar juga bisa buka pagar sendiri teman-teman. Cuman anak-anak kalau main keluar itu pasti selalu izin gitu ya sama aku, alhamdulillah. Walaupun mainnya tuh cuma di depan rumah, tapi kalau misalnya mereka main ke rumah tuh pasti kayak ngasih tahu gitu. Walaupun ya teman-teman itu pagar sering ditutup, tapi kadang ayam tuh masih suka masuk gitu ya, manjat. Kadang tuh dia terbang gitu ya, dan itu tuh kadang pupnya itu berserakan, dan itu yang benar-benar bikin bikin mumet gitu ya ngelihatnya. Makanya aku tuh pagar depan tuh jarang banget yang aku buka, karena ya itu teman-teman udah nggak dibuka aja tuh masih sering sering banyak pup ayam gitu, apalagi dibuka kan. Makanya ya itu sering ketutup ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah selesai buat nyapu halaman, dan halaman aku udah kinclong lagi nih teman-teman. Alhamdulillah ya, kalau udah kayak gini kan lumayan enak ya teman-teman dilihatnya, udah bersih gitu ya, udah nggak banyak sampah, dan alhamdulillah pokoknya ini udah tenang lah ngelihatnya.
Oke, ini aku lanjut ke dapur dulu, teman-teman. Ini aku mau masak ya pastinya. Tapi di sini tuh aku emang lagi sebenarnya tuh nggak terlalu yang enak badan. Jadi kayak berdiri bentar tuh kayak pusing gitu, teman-teman. Nah, gini nih ya, kalau misalnya emang aku tuh lagi pengen duduk santai gitu ya, teman-teman. Aku tuh sering banget nongkrong di sini nih ya. Kalian yang ada yang samaan nggak sih? Kalau misalnya di dapur tuh masak kadang suka nongkrong gitu di meja kompor, boleh ya tulis di kolom komen. Karena kalau misalnya bawa kursi kan kursinya pendek gitu ya, rendah, jadi kayak nggak kelihatan gitu loh masakannya. Jadi enaknya tuh nangkringnya itu di sini. Sebenarnya tuh ya teman-teman nggak bisa sih sesantai itu nangkring di situ ya, karena ya harus bolak-balik turun. Kayak ada aja gitu yang mau diambil, jadi ya udah ini aku mau turun dulu dan aku mau beres-beresin dulu ini. Ntar kalau capek aku duduk dulu gitu ya teman-teman. Pokoknya ini aku mau beresin dulu piring-piring yang udah dicuci, terus nanti aku mau lanjut nyuci piring sambil nungguin masakan aku itu mateng ya. Itu aku lagi goreng ikan sarden ya teman-teman. Jadi itu tuh apinya kecil aja dan pastinya itu juga nggak bisa ditinggal-tinggal terlalu lama ya. Jadi ya udah deh, di sini aku sambil nyuci piring aja biar bisa sekalian mantau ini masakan aku. Nah ini tuh dia udah mateng sebagian ya teman-teman. Jadi ini aku balik, tapi aku matiin dulu kompornya biar dia nggak terlalu nyiprat kesana kesini ya. Jadi aku matiin kompornya, terus udah dibalik baru dia aku nyalain lagi. Walaupun tadi udah aku kasih tepung ya teman-teman ini si ikannya, tapi ya tetap aja dia itu tuh masih nyiprat sana sini gitu loh. Dan ini pasti bakalan bikin dapur tuh kotor teman-teman ya, banyak cipratan minyak. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu kan. Nah ini udah selesai, aku tuh ngegoreng si ikannya, terus lanjut deh di sini ngegoreng campurannya yaitu adalah jengki. Dan ini aku masak pakai api yang sedang aja ya, karena emang aku mau nyambi buat nyuci piring, jadi biar masakannya nggak gosong ya teman-teman. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nontonin video aku? Dan kalian tuh ada rencana bersih-bersih nggak nih hari ini? Kalau aku sih sebenarnya teman-teman di hari Minggu ini tuh punya rencana pengen itu bersih-bersih, pengen ganti hordeng gitu ya. Pokoknya kalau rencana mah banyak ya teman-teman. Tapi ternyata entah kenapa kayak benar-benar mager banget, ditambah lagi pagi ini pas aku lagi voice over, hawanya tuh benar-benar dingin teman-teman, cuaca tuh benar-benar mendung banget gitu ya. Jadi kayak entah kenapa cuaca mendung gitu ya, semangat juga ikutan mendung teman-teman. Alhasil ya belum tahu sih ntar tuh bakalan jadi nggak sih aku bersih-bersih apa enggak gitu, atau ketunda lagi nggak tahu deh ya. Padahal kalau dari malam mah rencananya itu udah banyak banget ya teman-teman. Oke, ini udah selesai aku goreng-goreng jengki dan juga ikannya. Terus itu aku tumis sambelnya. Karena emang numis sambal itu kan emang lumayan lama ya teman-teman. Jadi ya udah itu aku tinggal dulu sebentar. Sebelum nanti aku tambahin bumbu-bumbu ya, aku biarin aja dulu sih airnya itu juga berkurang ya dari si cabenya. Aku lanjutin buat nyuci piring dulu nih teman-teman, karena ini kalian bisa lihat sendiri banyak banget ya teman-teman cucian piring aku. Karena emang sekarang itu jarang banget kan cucian piring aku yang kayak kelihatan sedikit, karena ya gitu aku sengaja kumpulin dan aku nyuci piring itu kayak sehari sekali aja ya, seperti yang kalian tahu lah ya, biar ada aja bahan buat dikontenin gitu. Nah di sini aku tuh sambil buat ngaduk-ngaduk si sambal ya teman-teman. Jadi kayak bentar-bentar nyuci piring terus berhenti dan ngaduk-ngadukin sambal gitu ya, biar si sambalnya itu enggak gosong. Kalian pada masak apa teman-teman hari ini? Ataupun mungkin kalian tuh belum masak dan rencananya kalian tuh mau masak apa? Boleh ya tulis di kolom komen. Nah teman-teman, ini si sambalnya itu udah setengah matang ya. Tadi juga udah aku kasih bumbu teman-teman. Terus ini aku langsung aja deh cemplungin untuk si saus dari ikan sardennya. Dan udah hampir matang teman-teman, langsung aja aku cemplungin si jengki dan juga ikannya ya. Terus dimasak sebentar teman-teman, tapi pakai api yang kecil aja ya, kayak biar aja bumbunya itu sampai benar-benar meresap dan pastinya nggak gosong ya. Pokoknya bumbunya apinya itu kecil aja biar benar-benar mateng ya teman-teman. Kalian kalau misalnya masak ikan sarden itu seperti aku juga nggak teman-teman, atau cemplang-cemplung aja? Karena ada juga yang aku lihat ya, orang kalau misalnya masak ikan sarden tuh ya udah kayak bumbunya itu paling ditumis itu ditambahin bawang, cabai gitu kan, terus ditumis, terus ya udah dicemplungin aja ikannya semuanya, nggak digoreng dulu gitu ikannya lagi teman-teman. Kalau kalian tuh tim yang mana, boleh ya tulis di kolom komen. Kalau aku sih jujur teman-teman, kalau misalnya ikan sarden yang nggak digoreng dulu alias cemplang-cemplung gitu, entah kenapa kayak aku ngerasa kayak kurang suka gitu ya. Nah kalau kayak gini tuh rasanya bener-bener endul banget teman-teman.
Nah ini aku lanjut teman-teman ngurusin sambalnya karena emang udah mateng ya teman-teman si sambalnya. Terus tadi tuh pas lagi nyuci piring aku juga matiin dulu untuk kompornya gitu ya. Udah agak sedikit dingin gitu ya. Baru dia aku masukin ikan dan juga jengkinya. Dan alhamdulillah itu dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, setelah semua masakan selesai, aku juga udah simpen masakan aku. Di sini aku lanjut deh buat bersih-bersih, buat ngelap-ngelapin seluruh area meja kompor ya. Karena kalau udah habis nyuci piring itu kan airnya tuh nyiprat kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi semuanya harus dielap-elap. Karena kalau misalnya nggak dielap-elap, kadang tuh yang bikin jadi apa ya, jadi licin gitu loh teman-teman untuk si wastafelnya gitu ya. Jadinya kayak jamuran gitu. Jadi harus dielap-elap semuanya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga urusan masak memasak dan bersih-bersihnya ya teman-teman di dapur. Dan ini aku mau unboxing paket dulu nih teman-teman. Nah ini tuh masih dari ini ya, bau-bau gajian YouTube kemarin teman-teman. Ini aku beliin anak-anak yaitu topi, terus juga beliin mereka tas kecil gini teman-teman. Itu murah meriah ya teman-teman, topinya tuh kayak 16 ribuan, terus tasnya ini tuh kayak juga segitulah 16 apa 15 ribuan gitu ya. Karena emang anak-anak tuh suka banget make tas kemana-mana ya teman-teman, jadi kayak mereka tuh suka bawa barang mainan mereka tuh kemana-mana. Jadinya aku beliin ini ya teman-teman, ini biar bisa dimasukin mainan yang kecil-kecil. Karena emang mainan mereka tuh kalau misalnya mereka pergi kemana-mana tuh pasti bawanya yang kecil-kecil gitu loh. Entah kenapa kayak mereka tuh seneng aja, jadi biar mainannya itu nggak berceceran gitu. Jadi aku beliin mereka tas-tas gitu ya, dan mereka tuh happy banget teman-teman, Masya Allah. Nah ini aku juga lanjut beliin sendal, tapi ini tuh bukan buat sendal lebaran ya teman-teman, tapi ini buat sendal harian aja. Kalau pas kita pergi karena anak-anak tuh punya sebelumnya sendal yang mirip-mirip kayak gini, tapi udah ini teman-teman, udah apa ya, udah nggak bagus lah gitu ya. Nah sekalian aku check out sendalnya anak-anak, aku juga check out sendal buat sepatu buat aku, yaitu harganya 30 ribuan aja, dan itu ringan, enak banget dipakainya teman-teman. Bahkan aku tuh kayak apa ya, kayak jalan kemana tuh aku pakai sepatu itu, dan itu tuh bener-bener apa ya, bener-bener nyaman banget sih menurut aku dipakainya, karena ya emang dia itu ringan teman-teman. Tapi sepatunya itu agak sedikit kebesaran ya di aku, walaupun kaki aku itu kan nomornya 40 ya teman-teman. Nah itu aku pesan nomor 40 tapi agak sedikit longgar. Jadi mungkin kalau kalian tuh mau beli sepatu yang mirip-mirip kayak gitu tuh mungkin diturunin aja ya satu size gitu teman-teman, biar pas gitu ya di kaki. Karena itu tuh aku agak longgar gitu ya teman-teman. Cuman ya masih nyaman banget kok dipakai ya. Aku biasanya tambahin kaos kaki. Terus juga di bagian talinya itu aku ikat agak kenceng gitu ya, biar nggak lepas. Karena kadang kan kalau sepatu longgar itu suka agak lepas-lepas gitu ya dari kaki ya. Tapi benar sih itu enak banget dipakainya teman-teman. Itu buat ini ya, buat harian lagi gitu ya, buat jalan kemana. Karena entah kenapa aku kalau misalnya jalan kemana-mana tuh kayak pakai motor gitu ya. Nah itu kayak lebih enak pakainya itu tuh ya sepatu gitu teman-teman, daripada pakai sendal gitu ya. Apalagi kadang tuh kalau misalnya jalannya udah malam, kadang tuh kan suka dingin gitu ya. Nah kalau udah pakai sepatu tuh jadi berasa lebih nyaman gitu loh kakinya. Oke deh teman-teman, aku lanjutin ya. Ini aku lagi jemur-jemur pakaian dulu karena emang tadi aku juga udah selesai buat cuci mencuci. Jadi langsung aja aku jemur-jemur semua pakaiannya ya. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye.